Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Aidil dengan PM 233510373. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas 2, yang mana di sini tugas 2 disuruh untuk membuat sistem jadwal kuliah menggunakan React Native Expo dengan data statis. Nah, untuk teknik rendering yang digunakan itu ada maps, ada flat list, dan juga ada section listnya. Nah, mungkin bisa langsung masuk ke codingannya. Nah, di sini ada beberapa folder dari tugas 2 jadwal mata kuliah ini. Nah, pertama itu ada access, yang mana access ini itu digunakan untuk dia hanya menyimpan file dari gambar-gambar, icon, splash yang bakal digunakan di sistem nanti. Nah, dia akan tersimpan di access ini. Nah, ada ya file adaptive iconnya, favicon, pav icon, ada icon, ada splash. Nanti disimpan di folder access ini. Nah, Node modules ini bisa dibilang semua library yang terinstall dari npm-nya. Ketika menjalankan npm install, maka nanti ini bakal otomatis ada foldernya. Nah, src ini folder utama dari program. Nah, nanti ada beberapa komponen. Dia ada pertama ada beberapa folder. Folder pertama ada komponen, ada data, ada screens. Nah, di components ini bisa dibilang dia merupakan berisi komponen UI yang dia dapat digunakan berkali-kali di berbagai halaman dalam sistem nanti. Contohnya ketika kita mengakses uh, uh, ringkasan atau pertemuan atau jadwal, nah, kita tidak perlu menulis ulang stylenya atau semacamnya, karena dia sudah tersimpan di komponennya itu, sehingga kita bisa memakai itu berulang kali. Jadi kita tidak perlu membuat atau menulis ulang style di setiap filenya. Nah, di data di data inilah semua atau sumber dari data statisnya, karena pada ketentuan ini untuk data statisnya itu harus menggunakan array. Nah, disinilah bentuk sumber dari data statisnya itu berbentuk array. Nah, dari array inilah sumbernya. Dari data mata kuliahnya, ada ID mata kuliahnya, ada kode mata kuliahnya, ID uniknya, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS, ada dosen pengampu, ada ruangan, ada hari, ada jam mulai, jam selesai, ini pertemuan keberapa, materinya, terus tanggal dari pertemuannya, itu seterusnya. Jadi bilang di data ini semua informasi dari sistem di sini semuanya. Ini dari map mata kuliahnya yang berupa data statis. Terus di sini, nah ini untuk mapnya, data untuk section listnya, ini untuk flat list. Nah, di sini untuk penjadwalan per hari, nah nanti dia diambil dari maps. Nah, dari sini nanti dia di list nih harinya, ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, nanti dia mengambil harinya, terus per mata kuliah, karena di sini sudah ada tentuannya hari Senin, terus hari Jumat. Nah, dia mengambil per mata kuliah. Nah, terus dia memfilter mata kuliah, terus mata kuliah per harinya. Nah, nanti map inilah nanti mengambilnya. Ini dia mengambil ID mata kuliahnya, terus namanya, ruangan, ruangan keberapa, terus jam mulai dan jam selesainya, terus kode mata kuliahnya apa, terus dosen pengampunya. Terus dia nge-return lagi, ngelakuin lagi
harinya hari apa, terus ada item-itemnya. Nah, terus ini jika di hari itu dia tidak ada jadwal, maka dia akan melakukan ini. Nah, selanjutnya itu untuk data flat list untuk di pertemuan. Nah, di data flat list ini dia memperlihatkan nanti mata kuliahnya tuh di pertemuan. Contoh seperti ini, pertemuan keberapa, terus materinya apa, tanggalnya berapa. Nah, nanti dia akan mengambil dari ID pertemuannya, pertemuan keberapa, terus mata kuliah apa, kode mata kuliahnya, pertemuan keberapa, materinya, terus tanggal dan juga nama dosennya. Terus dia return all, akan dia export ke default mata kuliahnya. Nah, di sini nanti folder screens ini ya navigator dari semua alur. Di sini ada jadwal, ada pertemuan, ada ringkasan. Nah, di sini nanti semua alur dari sistem itu berjalan. Nah, ini daftar mata kuliah nanti diambil dari sini. Ini footernya. Inilah nanti semua data atau alurnya nanti diambil navigator dari sini, dari screen sini. Dia juga jadwal screennya kurang lebih isinya sama, karena nanti diambil dari dari screen ini alur semuanya. Terus kalau git ignore ini hanya folder yang menunjukkan apa saja yang tidak bisa diupload di GitHub nanti. Nah, app Node.js ini bisa dibilang file yang pertama kali nanti dijalankan ketika sistem itu dimulai. Bisa dibilang ini app.js itu dia entry point utamanya di sistem nanti. Paling pertama yang jalanin. Ya karena nanti di app.js ini semuanya itu berjalan dari navigatornya, terus mengimpor 3 screensnya nanti, mengatur navigasinya lah. Contohnya seperti ini, navigasi dari ringkasan, screen, eh, pertemuan, jadwal, nanti diambil dari sini. Nah, ini juga ada tab screennya ketika tekan ini tampilannya ke ringkasan mata kuliah. Nah, tekan ke pertemuan, nanti masuknya ke daftar pertemuan, jadwal ke jadwal per hari. Nah, tab navigatornya. Intinya app.js ini alur utamanya untuk mensukseskan sistematik. Jadi ketika kita tab navigator dari pertemuan, nanti dia pergi ke daftar pertemuan. App.js ini dia lebih ke file konfigurasi ke expo-nya. Menggunakan expo apa, terus ya expo yang digunakan, terus untuk mengatur berbagai aspek dari aplikasi atau sistemnya nanti. Kalau package log JSON ini ya kurang lebih sama seperti kayak JSON ini lah. Dia manajer dependensinya untuk mengatur semua library nanti. Kalau readme ini dia untuk ke GitHub-nya. Kalau misalnya kita ngatur readme-nya untuk tampilan step by step dari step by step dari project ini nanti ditulis, ini bisa dibuat juga. Nah, mungkin bisa langsung lanjut ke tampilan projectnya. Nah, di sini ada menu halaman yang pertama, itu ringkasan mata kuliah. Nah, di ringkasan mata kuliah itu kan hanya menampilkan mata kuliah, ID, SKS sama dosen pengampu. Nah, sinilah nanti ditampilkan. Sini ada kode mata kuliah itu F101 dengan 3 SKS, mata kuliahnya pemrograman mobile dengan dosen pengampunya itu Dr. Ahmad Rizal MKom. Nah, di sini daftar mata kuliah semester genap 2025 sampai 2026. Nah, yang diambil itu cuma 6 mata kuliah.
total itu 17 KS. Bisa kita hitung di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi di sini jumlah semua mata kuliah yang diambil. Ini ada ID mata kuliahnya, kode mata kuliah, nama mata kuliahnya, SKS-nya, dosen pengampunya. Nah, kita ke menu selanjutnya itu daftar pertemuan. Nah, di sini jadwalan materi semester 6. Nah, ini saya mengambil hanya 15 total pertemuan. Nah, dari pertemuan pertama itu dari pemrograman mobile ada pertemuan pertama, pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari mobile, dimana hanya menampilkan nama mata kuliahnya, terus kode mata kuliahnya, materi dari pertemuan pertama itu apa, dosen pengampunya apa, ini tanggal dari pertemuan satunya. Itu juga seterusnya di pertemuan keduanya, materi yang disampaikan ini, tanggalnya segini, pemrograman mobile pertemuan 3 sampai ke pertemuan 10. Untuk pertemuan selanjutnya itu di basis data lanjutan. Di pertemuan satunya dengan materinya itu normalisasi, di tanggalnya ini dosennya. Nah, untuk jadwal perharinya, jadwal perkuliahan, nah ini bisa dibilang Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Jumat. Nah, ini kenapa beda ya, ketentuan dari soalnya itu header setiap seksi wajib memiliki gaya berbeda agar nama hari terlihat jelas. Nah, kayak di sini dia berbeda-beda warnanya. Ini gelap, tidak terlalu gelap, tidak terlalu lumayan terang. Ini lumayan terang, ini udah terang. Nah, hanya menampilkan nama mata kuliahnya per hari. Ini hari Senin itu hanya 2 mata kuliah. Ini dia mata kuliah yang pertama itu pemrograman mobile dengan jam 8 sampai 10.30. Ruangannya mana? Di lab A201 dosennya ini. Terus ini kode mata kuliahnya. Untuk yang kedua itu sistem operasi jam 1 sampai 15 dengan ruangan lab E201, dosennya Fajar. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk semua fitur yang wajib ada itu kurang lebih sudah saya terapkan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.